Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Cerita berlanjut dengan Gohan mengambil posisi di tengah arena dan mempersiapkan diri untuk menghadapi prajurit kedua dari alam semesta 13. Sementara itu, Sipron menunggu dengan tenang sebelum akhirnya bicara. Dia mengaku tidak asing dengan Saiyan, tapi tetap penasaran untuk melihat kemampuan Gohan. Namun, dia memperingatkan bahwa Gohan tidak akan bisa melangkah lebih jauh jika harus melewatinya. Setelah mengamati cara bertarung Gohan, Sipron merasa yakin bahwa lawannya tidak akan menang. Sipron kemudian menjelaskan bahwa para Namekian di alam semesta 13 adalah prajurit yang bangga dan mulia karena merekalah yang mengakhiri masa teror para Saiyan di alam semesta mereka. Karena itu, dia memperingatkan Gohan agar tidak meremehkan dirinya. Gohan menanggapi bahwa tampaknya Saiyan di alam semesta 13 memang memiliki reputasi yang sama buruknya seperti yang pernah mereka hadapi di alam semesta mereka sendiri. Dia mengatakan bahwa dirinya sangat akrab dengan para Namekian karena salah satu dari mereka adalah gurunya. Gohan mengakui bahwa dia tidak mengetahui apa yang telah terjadi di alam semesta 13, tapi dia memahami dengan baik kemampuan para Namekian. Sipron tidak mempercayai pernyataan itu. Baginya, seorang Namekian tidak mungkin berpihak kepada seorang Saiyan. Meski demikian, dia mengatakan bahwa jika cerita Gohan benar, maka dia ingin melihat sendiri hasil dari pelatihan yang diberikan guru Namekian tersebut. Dia juga menegaskan bahwa dirinya jauh lebih kuat dan lebih tangguh daripada Poltrik, sehingga tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Di sisi lain, Goku merasa terkejut mengetahui bahwa alam semesta 13 juga memiliki Namekian dan pada suatu masa pernah memiliki Saiyan. Dia kemudian memperhatikan tampak marah kepada Poltrik dan merasa seolah-olah sedang mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu. Biru segera memperingatkan Goku agar tidak ikut campur dalam urusan Rino karena itu adalah urusan alam semesta 13 dan bukan urusan mereka. Sementara itu, Poltrik meminta maaf kepada Rino. Dia mengaku bahwa Gohan jauh lebih kuat daripada yang dia perkirakan dan bahwa dia salah mengira dirinya telah menang karena tidak menyadari bahwa Gohan masih menyembunyikan kekuatan aslinya. Namun, Rino menanggapi dengan kemarahan besar. Dia menegaskan bahwa Poltrik sudah pernah diperingatkan sebelumnya tentang konsekuensi kegagalan. Karena gagal mengamankan kemenangan bagi alam semesta 13 dan menampilkan performa yang memalukan, Rino menyatakan bahwa Poltrik tidak lagi dibutuhkan. Baginya, kepercayaan yang telah diberikan padanya telah dikhianati. Tanpa membuang waktu, Rino langsung menggunakan Hakai dan melenyapkan Poltrik selamanya. Dia menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kesabaran terhadap mereka yang gagal menyelesaikan tugas yang diberikan. Baginya, makhluk yang tidak mampu memenuhi perintahnya tidak memiliki nilai apapun. Melihat kejadian itu, Gohan berkomentar bahwa Rino benar-benar menghapus prajuritnya sendiri. Dia merasa Poltrik tidak pantas menerima nasib seperti itu hanya karena kalah. Goku juga terkejut dan menanggapi tindakan tersebut mengerikan. Beerus kemudian menjelaskan bahwa Rino memang selalu dikenal sebagai sosok yang kejam. Dia kembali memperingatkan Goku agar tidak ikut campur dalam urusan Dewa Kehancuran tersebut. Namun, Rino belum selesai. Tepat sebelum pertarungan antara Sipron dan Gohan dimulai, dia memerintahkan Sipron untuk menggunakan seluruh kemampuannya demi menghancurkan lawan dan meraih kemenangan. Dia juga mengingatkan bahwa kegagalan akan berujung pada nasib yang sama seperti Poltrik. Setelah itu, dia memerintahkan pertarungan dimulai. Sipron segera bergerak dan mengatakan bahwa dia ingin melihat kemampuan Gohan secara langsung, terutama setelah mendengar klaim bahwa Saiyan itu pernah dilatih oleh seorang Namekian. Dalam sekejap, dia berhasil mencengkram Gohan dengan kuat. Gohan langsung menyadari betapa kuatnya cengkraman tersebut. Dia sudah menduga sesuatu seperti ini akan terjadi. Dari sisi arena, Whis mengamati bahwa situasinya tidak baik. Dengan Rino yang benar-benar serius, Gohan harus menemukan cara untuk melepaskan diri. Whis juga memperingatkan bahwa Sipron kemungkinan memiliki kemampuan yang serupa dengan Piccolo, sehingga Gohan harus berhati-hati. Gohan menolak menyerah. Karena merasa sudah sangat dekat dengan kesempatan menghadapi Rino di final, dia memutuskan untuk mencoba menghancurkan tangan Sipron agar bisa membebaskan dirinya. Serangan itu dilancarkan, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Goku mengira serangan tersebut sempurna karena langsung mengenai tangan lawan,
tapi dia bingung melihat cengkraman Sipron tetap tidak terlepas. Whis menjelaskan bahwa serangan Gohan ternyata tidak cukup berhasil untuk melukai Sipron hingga melepaskan pegangannya. Sipron kemudian mengungkapkan bahwa dia sudah memperkirakan upaya tersebut. Dia mengatakan bahwa sebagai balasan, dirinya akan menguras seluruh energi Gohan, lalu menggunakan energi itu untuk menyerangnya kembali. Dia juga memperingatkan agar Gohan tidak melawan karena hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Mendengar ancaman itu, Gohan terkejut mengetahui bahwa Sipron mampu menguras energinya dan menggunakannya sebagai senjata. Namun dia menolak untuk gentar. Gohan menegaskan bahwa dia pernah menghadapi banyak lawan dengan kemampuan serupa dan semuanya berhasil dikalahkan. Baginya, Sipron mungkin terlihat tangguh pada awalnya, tapi lawannya itu tidak benar-benar memahami siapa yang sedang dihadapinya. Karena itu, Gohan tetap yakin bahwa dirinya tidak akan kalah. Sipron menanggapi bahwa Gohan bebas mempercayai apapun yang diinginkannya. Namun baginya, selama Gohan masih berada dalam genggamannya, Saiyan itu tidak akan bisa pergi kemana-mana. Dia kemudian menantang Gohan untuk membuktikan sendiri klaimnya jika memang benar masih memiliki kekuatan yang lebih besar. Gohan pun segera bertindak. Tepat ketika dia mulai melancarkan serangan berikutnya, Angel Pinota berkomentar bahwa pertarungan tersebut berkembang menjadi tontonan yang sangat menarik. Lalu dia bertanya kepada Rino mengenai pendapatnya tentang Gohan dari alam semesta ketujuh. Rino menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak peduli kepada Gohan. Baginya, Saiyan itu hanyalah seseorang yang terus membuatnya semakin kesal, terutama karena keberadaannya menunjukkan bagaimana Poltrik bisa kalah. Satu-satunya hal yang penting baginya adalah memastikan Sipron berhasil mencapai Beerus. Bahkan jika Sipron hancur setelahnya, hal itu tetap akan membuka jalan bagi pertarungan yang diinginkannya melawan Beerus. Di sisi lain, Goku terus memberikan dukungan kepada putranya. Meskipun mengakui bahwa pertarungan tersebut tidak akan mudah, dia tetap yakin bahwa Gohan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugasnya dan meraih kemenangan. Di saat pertarungan berlangsung, Sipron berhasil menangkap pukulan Gohan. Dia mengakui bahwa Gohan memang tidak buruk, tapi mengklaim bahwa dirinya jauh lebih cepat. Gohan tidak langsung mempercayai pernyataan tersebut. Dengan nada percaya diri, dia menyatakan bahwa jika Sipron memang lebih cepat, maka lawannya harus membuktikannya sendiri. Kemudian Sipron mencoba menunjukkan keunggulannya dengan bergerak cepat dan berusaha muncul di belakang Gohan untuk kembali mencengkeramnya. Namun sebelum usahanya berhasil, sesuatu terjadi hingga membuatnya terkejut. Melihat reaksi itu, Gohan mempertanyakan apa yang sebenarnya salah. Dia mengingatkan bahwa sebelumnya Sipron sangat yakin tidak ada yang bisa menandingi kecepatannya. Kini Gohan katakan justru tampaknya Sipron sendiri yang salah menilai situasi. Lalu Gohan melanjutkan bahwa dirinya tidak hanya belajar dari seorang petarung hebat, tapi dari yang terbaik di seluruh alam semestanya. Karena Sipron begitu ingin melihat kemampuannya, Gohan menyatakan bahwa dia akan menunjukkan hasil dari latihan tersebut. Dia juga menegaskan bahwa dirinya akan menempuh jalannya sendiri menuju kebesaran dengan caranya sendiri. Melihat perkembangan pertarungan, Pinota mulai merasa bahwa situasi tidak menguntungkan bagi alam semesta 13. Dia mengakui bahwa Gohan tampaknya jauh lebih kuat daripada yang selama ini diperkirakan oleh Rino. Rino semakin kesal mendengar hal itu. Dia menanyakan tindakan Sipron yang baginya mulai kehilangan kendali seperti Poltrik ketika meremehkan lawan. Rino menolak menerima gagasan bahwa para prajurit Beerus dari alam semesta ketujuh lebih kuat daripada prajurit miliknya. Terlebih lagi setelah sebelumnya Gohan berhasil mengalahkan salah satu dari mereka dengan mudah. Karena itu dia mengaku mulai kehilangan kesabarannya saat menyaksikan jalannya pertarungan. Goku menyemangati Gohan dari pinggir arena. Dia katakan Gohan telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dan sekarang hanya harus terus menekan lawannya serta menunjukkan bahwa dirinya bukan seseorang yang bisa diremehkan. Beerus segera menanggapi bahwa belum ada alasan untuk merayakan. Baginya, pertarungan akan terus berlanjut sampai salah satu petarung benar-benar tumbang. Whis kemudian mengungkapkan rasa penasarannya kepada Goku mengenai alasan Gohan tidak berlatih seperti Goku dan Vegeta
selama beberapa tahun terakhir. Dia memahami bahwa Gohan bukan petarung yang tidak berpengalaman, sehingga dia bertanya mengapa Gohan tidak ikut berlatih bersama mereka. Goku menjelaskan bahwa ada banyak alasan. Baginya, Gohan tidak menikmati pertarungan seperti dirinya dan Vegeta. Dia mengatakan bahwa Gohan lebih berfokus pada kehidupannya sebagai sarjana, ayah dan suami, sehingga memiliki banyak tanggung jawab lain. Sebelum Goku selesai menjelaskan, Beerus memotongnya dan menganggap semua alasan itu hanya alasan yang menyedihkan untuk menghindari latihan. Dia berpendapat bahwa setiap hari yang dihabiskan Gohan tanpa mengembangkan sisi petarungnya merupakan hari yang terbuang dan bentuk pengabaian terhadap warisan Saiyan yang mengalir dalam dirinya. Beerus juga mengaku tidak mengerti mengapa seseorang dengan potensi sebesar Gohan memiliki kehidupan yang baginya biasa-biasa saja. Goku lalu membalas dengan menyinggung Beerus. Dia mempertanyakan kapan terakhir kali Beerus berlatih bersama Whis. Goku juga mengingatkan bahwa para mantan Dewa Kehancuran telah kembali setelah pemulihan alam semesta, sehingga dia bertanya apakah Beerus tidak khawatir suatu hari akan dikalahkan oleh mereka. Bagi Goku, Beerus selama ini hanya makan tidur dan memarahi dirinya serta Vegeta. Tapi Beerus menolak anggapan itu. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak takut kepada para dewa kehancuran lain dan tidak merasa harus berlatih. Baginya, dia sudah lebih kuat daripada mereka semua. Whis pun mendukung pernyataan Beerus dan meminta Goku untuk tidak menyamakan kedua situasi tersebut. Sementara itu, Rino memberi instruksi kepada Sipron. Dia menilai Sipron telah memberi begitu banyak ruang bagi Gohan untuk bergerak dan menyerang. Baginya, kelemahan itu seharusnya mudah terlihat. Karena itu, Rino memerintahkan Sipron untuk mengembalikan keadaan dan menghancurkan lawannya. Pinota mengamati bahwa pertarungan mulai tampak sangat sulit diprediksi hasil akhirnya. Di arena, Gohan menyuruh Sipron menyerah karena baginya Sipron tidak akan mampu mengalahkannya. Tapi Sipron langsung menolak. Dia menyatakan bahwa dirinya lebih memilih mati berkali-kali daripada menyerah kepada seorang Saiyan. Sesaat kemudian Sipron melepaskan serangan yang mendorong Gohan ke belakang lalu mengejarnya. Melihat itu, Rino kembali memberi semangat dan memerintahkannya untuk terus menyerang tanpa henti sampai Gohan jatuh atau mati demi membalas kekalahan yang sebelumnya diderita oleh pihak mereka karena Poltrik. Sipron menyatakan bahwa dia akan melaksanakan perintah tersebut dan memastikan Gohan tidak akan pergi kemana-mana. Lalu, dia mengatakan bahwa kekalahan Gohan nantinya bukanlah sesuatu yang bersifat pribadi, melainkan bagian dari tugasnya. Ketika Sipron melancarkan tendangannya, Gohan berhasil memblokirnya. Kemudian, Gohan menegaskan bahwa dirinya belum selesai bertarung dan masih memiliki tenaga lebih banyak daripada yang diperkirakan Sipron. Goku memuji putranya karena mampu membaca arah serangan Sipron dengan tepat. Beerus juga mengakui kemampuan Gohan. Bahkan dia mengatakan pada Goku bahwa putranya mungkin memiliki strategi bertarung yang lebih baik daripada dirinya. Beerus lalu meminta Gohan segera mengakhiri pertarungan agar mereka bisa menyelesaikan urusan dengan alam semesta 13. Gohan menjelaskan bahwa Saiyan dari alam semesta ke-7 tidak seperti yang dibayangkan Sipron. Dia bahkan menyarankan agar suatu hari Sipron datang dan melihatnya sendiri. Lalu Gohan menyebut Piccolo sebagai salah satu guru sekaligus sahabat terbaiknya. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak merasakan kejahatan dalam hati Sipron dan memahami bahwa Sipron hanya menjalankan perintah Rino. Bagi Gohan, dirinya dan rekan-rekannya berbeda dari para lawan yang pernah dihadapi Sipron sebelumnya. Sipron mengakui bahwa mungkin dirinya memang salah menilai mereka. Namun, ia tetap bersikeras bahwa alam semesta 13 harus menang. Dia mengatakan bahwa jika harus menghancurkan Gohan dan Saiyan lainnya, demi mencapai tujuan itu, dia akan melakukannya tanpa ragu. Kemudian Sipron mengalihkan pembicaraan kepada Piccolo. Dia mengaku penasaran mengapa seorang Namekian bersedia membantu Saiyan menjadi lebih kuat. Bagi pandangannya, hal itu tidak sesuai dengan sifat yang selama ini dia pahami. Gohan membantah anggapan tersebut. Dia menjelaskan bahwa dirinya telah bertarung bersama selama puluhan tahun. Karena itu, jika ada seseorang yang bisa diandalkan selain ayahnya, maka orang itu adalah Piccolo. Gohan juga menambahkan bahwa apabila yang berdiri di hadapan Sipron saat ini adalah Piccolo, maka Sipron tidak akan memiliki peluang yang sama. Lalu, dia mengingatkan bahwa meskipun Sipron sering meremehkan Saiyan,
Kenyataannya pertarungan ini sama sekali tidak mudah bagi Sipron. Sipron mengaku bahwa dirinya sebenarnya mulai menyukai Gohan. Namun baginya sangat disayangkan karena Gohan berasal dari alam semesta yang dianggapnya lebih lemah dibandingkan miliknya. Sipron juga mengatakan bahwa situasi mereka sudah seperti jalan buntu, tapi keadaan ini tidak akan berlangsung lama. Dia menegaskan alam semesta 13 terdiri dari banyak ras berbeda, dan baginya Gohan mulai kehabisan pilihan. Sebagai balasan, Gohan mengaku justru senang Sipron masih memandang rendah alam semesta ke-7. Dia berpikir kemenangan akan terasa jauh lebih manis setelah itu. Lalu, dia menyatakan bahwa jika Sipron tetap tidak percaya, maka dia akan menunjukkan sendiri seperti apa alam semesta ke-7 sebenarnya. Setelah itu, Gohan menggunakan teknik Taioken. Sipron terkejut oleh tindakan Gohan dan tidak memahami teknik yang baru saja digunakan. Pinota segera menyadari strategi yang sedang dijalankan Gohan. Dia berpikir Gohan kemungkinan mengetahui bahwa Sipron buta pada satu mata, sehingga dia memanfaatkan teknik penyilau untuk mengganggu penglihatan lawannya dan membuatnya kehilangan kestabilan dalam pertarungan. Kemudian Sipron mengeluhkan bahwa dirinya tidak bisa melihat apapun. Sementara itu, Rino mengecam cara yang digunakan Gohan. Dia menganggap Gohan hanya memanfaatkan teknik penyilau untuk mencoba merebut kemenangan dan memerintahkan Sipron agar segera melawan balik serta tidak menyerah kepada lawannya. Namun, keadaan tampaknya sudah terlambat untuk dibalikan. Gohan segera melancarkan serangan balasan dan berhasil menjatuhkan Sipron ke tanah. Dalam serangannya, Gohan menegaskan bahwa dirinya tidak datang ke alam semesta 13 dengan niat untuk kalah. Karena itu, dia bertekad mengakhiri pertarungan tersebut saat ini juga. Gohan melihat kesempatan terbuka di hadapannya dan bertekad memanfaatkannya sebaik mungkin. Dia kemudian melanjutkan serangan sambil menyatakan bahwa para petarung alam semesta 13 masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, meskipun mereka tetap merupakan kelompok petarung yang ingin dihadapi lagi suatu hari nanti. Sampai saat itu tiba, dia menegaskan bahwa alam semesta ke-7 yang akan meraih kemenangan. Dengan serangan yang menentukan, Gohan menginjak Sipron sebelum mundur kembali. Melihat hasil itu, Beerus menyatakan bahwa inilah semangat juang yang selama ini ingin dia lihat dari Gohan. Baginya, Sipron sudah selesai dan alam semesta 13 kini tidak lagi memiliki petarung manusia yang tersisa untuk mewakili mereka. Goku juga menyambut hasil tersebut dengan penuh kegembiraan. Dia mengatakan bahwa Gohan benar-benar berhasil membawa pertarungan menuju putaran terakhir pertandingan pameran. Whis kemudian mengumumkan hasil resmi pertarungan. Dia menyatakan bahwa Gohan dari alam semesta ke-7 telah mengalahkan Sipron dari alam semesta 13 melalui kemenangan. Setelah itu, Pinota menambahkan bahwa dengan kekalahan Sipron, alam semesta 13 kini hanya memiliki satu wakil tersisa, yaitu petarung mereka yang paling berbahaya. Karena aturan yang berlaku, Gohan akan melaju ke putaran terakhir dan menghadapi dewa kehancuran alam semesta 13, yaitu Rino, sebagai lawan terakhirnya sekaligus lawan terakhir bagi alam semesta ke-7. Goku memuji putranya dan mengatakan bahwa dia selalu tahu Gohan memiliki kemampuan untuk menjadi petarung hebat. Baginya hanya tinggal satu lawan lagi yang harus dikalahkan sebelum alam semesta ke-7 meraih kemenangan sempurna. Dia kembali memuji usaha Gohan sepanjang pertandingan. Gohan berterima kasih kepada ayahnya. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar melupakan kemampuan bertarung yang dahulu dimilikinya. Bahkan semakin lama bertarung, dia merasa semakin terbiasa kembali dengan dunia pertarungan. Karena itu, dia menegaskan bahwa dirinya akan menyelesaikan tugas yang telah dipercayakan kepadanya dan hanya tinggal satu langkah lagi sebelum mereka semua dapat pulang. Di sisi lain, Rino memandang hasil tersebut sebagai penghinaan besar. Dia menyebut kegagalan para wakilnya sebagai noda pada kehormatan dan warisan yang telah dia bangun selama bertahun-tahun. Baginya, sebagai dewa kehancuran alam semesta 13, dirinya adalah sosok yang ditakuti banyak makhluk. Tapi kini harus diwakili oleh petarung yang baginya lemah seperti Poltrik dan Sipron. Rino menyatakan bahwa dia tidak bisa menerima keadaan itu. Jika harus membuktikan kekuatannya sendiri, maka dia akan melakukannya secara langsung. Kemudian, dia melanjutkan kecamannya terhadap para bawahannya. Dia tegaskan mereka telah diberi kehormatan langka untuk bertarung atas namanya, tapi gagal menjatuhkan seorang petarung dari alam semesta ke-7. Karena kegagalan tersebut, Rino memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang sama seperti yang sebelumnya diterima Poltrik, yaitu pemusnahan.
Tindakan tersebut langsung menarik perhatian seluruh penonton. Goku tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia tidak percaya bahwa Rino menghapus kedua bawahannya tanpa menunjukkan sedikit pun penyesalan. Tapi Biru segera menghentikan reaksi Goku. Dia meminta Goku untuk tidak mencampuri urusan internal alam semesta 13 dan menegaskan bahwa apa yang telah terjadi sudah selesai. Gohan juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia mengaku sulit mempercayai apa yang baru saja disaksikannya. Baginya, Rino telah menghapus kedua petarungnya tanpa ragu sedikit pun. Gohan bahkan menilai bahwa Rino jauh lebih kejam dan brutal dibandingkan Beerus. Karena setidaknya Beerus masih mau mendengarkan dan mencoba menyelesaikan masalah melalui pembicaraan ketika sesuatu berjalan salah. Saat ini Gohan menyadari bahwa sosok itulah yang akan menjadi lawan terakhirnya. Kemudian Rino menyatakan bahwa terkadang seseorang harus turun tangan sendiri jika ingin memastikan suatu pekerjaan selesai. Karena itu, dia akan menghadapi Gohan secara langsung. Rino menegaskan bahwa Gohan tidak akan menang dan berjanji akan menghancurkannya dengan berbagai cara. Bahkan, dia mengancam bahwa wajahnya akan menjadi hal terakhir yang dilihat Gohan. Tapi, tepat pada saat itulah kisah Beyond Dragon Ball Super dari kebangkitan alam semesta 13 chapter ke-7 pun kemudian berakhir. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.